Di sebuah sudut terpencil Kalimantan, desa Sungai Hitam berdiri sunyi di antara hutan-hutan lebat dan aliran sungai yang tenang namun kelam. Desa ini hanya dapat dijangkau melalui perjalanan perahu selama 2 jam dari kota terdekat. Pemandangan di sana begitu memukau, dengan kabut tipis yang melayang di atas sungai setiap pagi. Tetapi ada sesuatu yang membuat desa itu terasa berat, seperti bayangan yang terus mengintai. Ayu, seorang bidan muda berusia 27 tahun, baru saja tiba di desa itu. Ia ditugaskan oleh pemerintah untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Sebagai anak kota, Ayu merasa desa ini seperti dunia lain. Rumah-rumah kayu berdiri di atas tiang-tiang tinggi, berjajar di sepanjang tepian sungai. Bau hutan yang lembab bercampur dengan aroma kemenyan yang samar, entah dari mana asalnya. Ayu tinggal di sebuah rumah kecil di ujung desa, disediakan oleh kepala desa, Pak Karta. Rumah itu sederhana, hanya terdiri dari 2 kamar dan dapur kecil. Di sebelah rumahnya, ada pohon besar yang menjulang tinggi, dengan akar-akar yang menjalar hingga ke tanah di sekitarnya. Warga desa menyebut pohon itu pohon penunggu. Ayu tidak terlalu memikirkannya, meskipun ia merasa pohon itu seperti mengawasinya. Malam kedua di desa Sungai Hitam terasa lebih berat. Langit gelap tanpa bulan, dan angin malam bertiup membawa aroma lembab dari hutan. Rumah Ayu yang kecil terasa lebih sunyi dibandingkan malam sebelumnya. Ia duduk di meja kayu di ruang tengah, memeriksa catatan medis beberapa pasien yang ia temui siang tadi. Lampu minyak di sudut ruangan memancarkan cahaya temaram, membuat bayangan bergerak-gerak di dinding. Dari luar, suara hutan terus terdengar, tetapi malam ini ada tambahan suara lain, seperti langkah kaki di atas atap. Ayu menghentikan pekerjaannya sejenak, memejamkan pendengaran. Langkah itu pelan, seperti sesuatu yang ringan namun disengaja. Ia menoleh ke arah langit-langit, tetapi tidak ada yang terlihat. Rumah itu terbuat dari kayu, sehingga setiap suara di luar terdengar jelas. Langkah itu berpindah dari satu sudut ke sudut lainnya, menciptakan ketukan lembut yang membuat jantung Ayu berdegup lebih cepat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya kucing liar atau binatang kecil lain. Namun, ketika suara itu berhenti tepat di atas kamarnya, Ayu merasa ada yang tidak beres. Ia bangkit perlahan, mengambil senter dari meja, dan melangkah ke pintu depan. Di luar, udara malam terasa dingin menusuk. Pohon besar di samping rumahnya berdiri diam, bayangannya menjulur panjang ke arah sungai. Ayu mengarahkan senter ke atap, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Saat ia hendak kembali masuk, matanya menangkap sesuatu di tanah. Ada bekas jejak kaki kecil, seperti jejak anak-anak, tetapi bentuknya tidak wajar. Jari-jarinya panjang dan tampak mencengkeram tanah. Jejak itu mengarah ke belakang rumah, menuju hutan. Ayu menelan ludah, merasa udara di sekitarnya semakin berat. Ia kembali masuk dan menutup pintu rapat. Malam itu, ia memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap suara-suara itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi tentang seorang wanita dengan rambut panjang yang basah, berdiri di bawah pohon besar di sebelah rumahnya. Wanita itu tidak memiliki tubuh, hanya kepala dengan organ-organ yang menggantung di bawahnya. Matanya memandang tajam ke arah Ayu, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Ayu terbangun dengan napas tersengal. Ia memandang sekeliling kamar, memastikan semuanya baik-baik saja. Tetapi, saat ia menoleh ke arah jendela, ia melihat bekas telapak tangan di kaca. Bekas itu berlumuran sesuatu yang gelap, seperti darah. Pagi harinya, Ayu mencoba bertanya kepada beberapa penduduk desa tentang apa yang ia alami. Namun, mereka hanya menghindar, mengalihkan pembicaraan, atau berpura-pura tidak mendengar. Hanya Maksam yang kembali mendekatinya, dengan tatapan serius. Maksam tidak berbicara, tetapi ia memberikan Ayu sebuah kantong kecil berisi daun-daun kering dan biji-bijian. Ayu tidak tahu apa itu, tetapi Maksam hanya menunjuk ke arah pintu rumahnya, memberi isyarat agar kantong itu digantung di sana. Hari itu, Ayu merasa seperti diawasi. Setiap langkahnya di desa, setiap pandangannya ke arah pohon-pohon,
Selalu ada bayangan yang bergerak cepat di sudut matanya. Ia mulai memahami bahwa desa Sungai Hitam menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar keindahan alam. Malam ketiga tiba, dan Ayu memutuskan untuk berjaga. Ia duduk di ruang tengah dengan senter dan pisau dapur di atas meja. Kali ini, suara langkah di atap terdengar lebih jelas, lebih berat. Langkah itu tidak lagi pelan, tetapi seperti sesuatu yang sengaja ingin menunjukkan keberadaannya. Ayu memberanikan diri membuka jendela sedikit, mengarahkan senter ke arah pohon besar di samping rumahnya. Di sana, di salah satu cabangnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sesosok kepala dengan rambut panjang melayang perlahan, organ-organnya berkilauan di bawah sinar bulan yang baru muncul. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah Ayu, seolah memanggilnya keluar. Ayu mundur perlahan, menutup jendela, dan menahan napas. Ia tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Desa Sungai Hitam tampak tenang di pagi hari, tetapi Ayu mulai merasakan bahwa ketenangan itu hanyalah topeng. Penduduknya terlalu waspada, terlalu cepat menutup pintu saat malam tiba, dan terlalu sering menghindari pertanyaan. Setelah kejadian malam sebelumnya, Ayu merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya, bukan hanya di malam hari, tetapi juga di siang yang terang. Ia memutuskan untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan, mengunjungi beberapa pasien yang membutuhkan bantuan. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Siti, yang baru saja melahirkan 2 minggu lalu. Rumah Siti berada di tepi sungai, dikelilingi pepohonan besar yang menciptakan bayangan gelap bahkan di tengah hari. Saat Ayu memasuki rumah Siti, ia langsung merasakan hawa dingin yang aneh. Bayi Siti tampak sehat, tetapi Siti sendiri terlihat pucat, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ayu memperhatikan bahwa di setiap sudut rumah, ada benda-benda yang tidak biasa, daun-daun kering yang digantung di pintu, botol kecil berisi cairan berwarna coklat, dan beberapa kain merah yang diikatkan di jendela. Siti tidak banyak bicara, tetapi matanya sering melirik ke arah bayinya, seolah takut sesuatu akan terjadi. Ayu hanya diam, tetapi ia mencatat semuanya dalam pikirannya. Saat ia keluar dari rumah itu, ia menyadari bahwa jejak langkah yang ia lihat di tanah malam sebelumnya juga ada di sekitar rumah Siti. Tetapi kali ini lebih banyak, dan jejak itu mengarah ke sungai. Ayu berdiri di tepi sungai, memandang air yang gelap dan tenang. Bayangan pohon-pohon di sekitarnya menciptakan ilusi gerakan di permukaan air. Ia memerhatikan lebih saksama, dan untuk sesaat, ia melihat sesuatu yang bergerak di bawah permukaan, seperti rambut panjang yang melayang. Tetapi saat ia berkedip, itu sudah hilang. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah, lampu minyak menyala, dan kantong daun pemberian maksam tergantung di pintu. Ia mencoba membaca buku untuk mengalihkan pikirannya, tetapi suara-suara itu kembali. Langkah di atap, lebih berat dan lebih cepat. Namun, kali ini suara itu tidak berhenti di atap. Ayu mendengar sesuatu turun perlahan di sisi rumah, seperti kuku yang mencakar kayu. Suara itu mendekat ke jendela, dan Ayu bisa merasakan kehadiran sesuatu di luar. Ia tidak berani bergerak, hanya duduk diam, berharap makhluk itu pergi. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di jendela. Ketukan itu ritmis, seperti sesuatu yang tahu ia ada di dalam. Ayu menahan napas, matanya terpaku pada jendela yang kini tertutup tirai tipis. Bayangan di luar terlihat samar, tetapi jelas itu bukan manusia. Bayangan itu lebih kecil dari tubuh manusia, hanya kepala dengan sesuatu yang menggantung di bawahnya. Ketukan berhenti, tetapi Ayu tahu makhluk itu belum pergi. Ia mendengar suara seperti air menetes, perlahan-lahan, di depan pintu. Ayu memberanikan diri melangkah ke arah pintu, tangannya gemetar saat meraih pisau dapur yang ia letakkan di meja. Ketika ia membuka pintu sedikit, hanya cukup untuk mengintip, ia melihat genangan darah di depan pintunya. Di tengah genangan itu, ada sesuatu yang berdenyut, seperti organ tubuh yang hidup. Ayu mundur dengan cepat, menutup pintu, dan menyandarkan tubuhnya pada dinding. Ia tahu malam itu,
makhluk itu tidak hanya mengawasi. Ia sedang mencoba masuk. Malam terasa seperti tidak pernah berakhir. Ayu tidak bisa tidur, tidak bisa berpikir jernih. Saat fajar tiba, ia memutuskan untuk mencari jawaban. Ia pergi menemui Maksam, satu-satunya orang yang sepertinya tahu apa yang sedang terjadi. Maksam tinggal di ujung desa, di sebuah rumah kecil yang dikelilingi oleh pohon bambu. Saat Ayu tiba, ia melihat bahwa Maksam sudah menunggunya di depan rumah dengan tatapan yang penuh kesadaran. Tanpa bicara, Maksam membawa Ayu masuk ke dalam, menunjukkan sebuah kotak kayu tua yang dipenuhi benda-benda aneh, tali yang diikat dengan simpul rumit, botol kecil berisi cairan hitam, dan sebuah cermin kecil yang retak. Maksam mengambil cermin itu, menunjukkannya kepada Ayu. Di permukaan cermin, Ayu melihat bayangan wajah seorang wanita dengan mata merah dan senyum yang menakutkan. Maksam hanya berkata pelan, "Dia sudah memilihmu." Desa Sungai Hitam kini terasa lebih gelap dari biasanya, meskipun matahari masih menggantung di langit. Bayangan pohon-pohon besar semakin pekat, dan udara di sekitar desa seolah dipenuhi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ayu berjalan kembali ke rumahnya setelah pertemuannya dengan Maksam, membawa cermin retak yang diberikan wanita tua itu. Maksam tidak menjelaskan banyak, hanya memberi isyarat bahwa cermin itu adalah satu-satunya cara untuk melihat kebenaran. Rumah Ayu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah dinding kayu tampak redup, seperti enggan menerangi. Ayu menggantung cermin kecil itu di dinding ruang tengah, tepat di atas meja tempat ia biasa bekerja. Ia memandang pantulan dirinya di cermin, tetapi ada sesuatu yang aneh. Wajahnya tampak pucat, dan di belakangnya, bayangan pohon besar di luar terlihat lebih gelap dari biasanya, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Malam tiba lebih cepat dari yang Ayu harapkan. Langit berubah menjadi hitam pekat, tanpa bintang, dan suara hutan yang biasanya menenangkan kini berubah menjadi gumaman rendah yang tak beraturan. Ayu memutuskan untuk berjaga lagi malam itu, tetapi kali ini ia merasa lebih gelisah. Suara langkah di atap yang biasanya muncul setelah tengah malam kini terdengar lebih awal, seperti makhluk itu tahu bahwa ia sedang menunggu. Langkah itu tidak lagi pelan. Ada ketukan keras di atap, diikuti oleh suara seretan seperti sesuatu yang besar sedang bergerak. Ayu meraih pisau dapur di meja, tetapi tangannya gemetar. Ia memandang ke arah cermin di dinding, berharap menemukan petunjuk. Namun, yang ia lihat membuatnya membeku. Di cermin, ia melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Sosok itu tidak sepenuhnya terlihat, hanya bayangan hitam dengan mata merah menyala. Organ-organ tubuhnya yang menggantung bergerak perlahan, meneteskan cairan gelap ke lantai. Ayu berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Ketukan di jendela mulai terdengar, kali ini lebih keras dan lebih agresif. Ayu tahu makhluk itu semakin dekat. Ia mencoba mengabaikan suara itu, tetapi bau busuk mulai menyebar di dalam rumah, seperti daging yang membusuk bercampur dengan darah. Ayu menutup hidungnya, tetapi bau itu semakin kuat, membuatnya hampir muntah. Tiba-tiba, lampu minyak di ruang tengah padam, meninggalkan Ayu dalam kegelapan total. Ia meraba-raba meja, mencari korek api, tetapi tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan basah. Ia menarik tangannya dengan cepat, tetapi dalam gelap, ia tahu ada sesuatu di sana. Suara napas berat terdengar di belakangnya, sangat dekat. Ayu tidak berani bergerak, tidak berani menoleh. Napas itu terdengar seperti milik seseorang yang sedang kesakitan, tetapi ada nada ancaman di dalamnya. Ayu merasakan hawa dingin di tengkuknya, seperti sesuatu sedang mengamatinya dari jarak sangat dekat. Ketika ia akhirnya menyalakan kembali lampu minyak, ruang tengah tampak kosong, tetapi lantainya dipenuhi jejak darah. Jejak itu membentuk pola aneh, seperti simbol-simbol yang tidak ia mengerti. Cermin di dinding kini retak lebih parah, dan di permukaannya, ia melihat bayangan wanita dengan senyum lebar yang tidak wajar. Ayu tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ia mengambil kantong daun dari Maksam dan menggantungnya di setiap sudut rumah, berharap itu bisa memberikan perlindungan. Namun, suara-suara itu tidak berhenti.
Ketukan di jendela berubah menjadi dentuman keras, dan suara langkah di atap kini terdengar seperti seseorang sedang berlari. Malam itu terasa seperti tidak pernah berakhir. Ayu duduk di sudut ruang tengah, menggenggam pisau dapur dengan erat. Matanya terus memandang ke arah cermin. Ia merasa bahwa makhluk itu tidak hanya ingin mengganggu, tetapi ingin masuk ke dalam rumah, atau lebih buruk lagi, masuk ke dalam dirinya. Saat fajar akhirnya tiba, Ayu merasa tubuhnya lemas. Ia tidak tidur sepanjang malam, hanya terjaga dalam ketakutan. Tetapi sesuatu memberitahunya bahwa malam berikutnya akan lebih buruk. Di luar, penduduk desa tampak sibuk seperti biasa, tetapi Ayu tahu mereka menyembunyikan sesuatu. Ia melihat Pak Karta, kepala desa, berbicara dengan beberapa pria sambil menunjuk ke arah rumahnya. Ayu mendekat, tetapi mereka berhenti berbicara begitu melihatnya. Hari itu, Ayu memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Ia pergi ke tepi sungai, tempat ia sebelumnya melihat sesuatu di dalam air. Ia berdiri di sana selama beberapa saat, memandang permukaan yang tenang. Namun, ketenangan itu terpecah ketika ia melihat sesuatu muncul ke permukaan rambut panjang yang basah, melayang seperti sedang mencari sesuatu. Ayu mundur perlahan, tetapi ia tahu apapun yang ada di sungai itu sedang menunggunya. Ayu menceritakan semua yang dia alami dan lihat ke Maksam. Maksam menjelaskan bahwa Kuyang biasanya hanya akan datang kalau ada ibu melahirkan di desa itu. Maksam memperingatkan, jaga diri nak, bawang putih dan gunting selalu kau simpan di bawah bantalmu, ya. Jangan sampai Kuyang itu mendekat. Ayu sudah mengikuti saran itu. Ia menaburkan garam di sekeliling rumah, menggantung bawang putih di setiap sudut, bahkan menyimpan gunting di bantalnya. Tapi tetap saja, ia merasakan sesuatu yang terus mengintainya. Beberapa hari setelah itu, tampaknya gangguan Kuyang tidak terlalu mengerikan seperti biasanya. Mungkin karena dalam beberapa hari itu belum ada bayi yang lahir di desa. Sampai pada suatu malam yang sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan hembusan angin yang membawa aroma lumpur dari rawa. Di rumahnya Ayu duduk di atas tikar pandan, mencoba mengusir lelah setelah membantu persalinan seorang ibu muda sore tadi. Lilin minyak di sudut ruangan bergoyang tertiup angin, bayangannya bergetar di dinding kayu. Namun, keheningan malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengawasi. Ayu mengangkat kepalanya, matanya tajam menatap celah di antara anyaman dinding. Di luar, dedaunan pisang di halaman bergetar meski angin telah berhenti. Sejenak, ia mendengar sesuatu, desahan pelan, seperti hembusan napas dari seseorang yang bersembunyi. Ini bukan pertama kalinya, sudah beberapa malam terakhir. Perasaan itu datang. Ayu tahu, setiap kali ia membantu seorang ibu melahirkan, selalu ada kejadian aneh setelahnya. Bayi-bayi yang baru lahir menjadi rewel tanpa sebab. Para ibu mendengar suara mencicit di jendela rumah mereka, dan beberapa bahkan melihat bayangan melintas di atap. Tiba-tiba, seekor ayam jantan di belakang rumah berkokok kencang. Tidak wajar untuk waktu seperti ini. Ayu tersentak, lalu berdiri dan meraih lampu minyak. Ia melangkah perlahan ke dekat jendela, menahan napas. Di luar, dalam cahaya bulan yang redup, ia melihat sesuatu. Di atas atap rumah panggung tetangganya, sesosok bayangan melayang. Kepala seorang wanita dengan rambut panjang terurai, matanya merah menyala, dan organ dalam yang menggantung di bawahnya. Jantung Ayu berdegup kencang. Ia melihat Kuyang. Ia mundur perlahan, tapi kakinya menyentuh sesuatu, mangkuk kecil berisi air bekas cuci tangan bayi yang ia bantu lahirkan tadi. Air itu kini beriak sendiri, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Bayangan di atap bergerak, mendekat ke rumah Ayu. Dalam hati, ia membaca doa, mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara berbisik terdengar dari luar jendela. Suara yang tipis dan menyeramkan. Bayi itu milikku. Ayu tersentak, meraih gunting di bawah bantal, dan berlari ke sudut ruangan. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, sesuatu mencakar dinding rumahnya dari luar. Suara kayu yang tergores membuat bulu kuduknya berdiri. Malam ini, Kuyang tidak sekadar mengawasi. Ia datang untuk mengambil sesuatu.
Ayu duduk terpaku di sudut kamar. Napasnya pendek dan tergesa. Gunting di tangannya terasa dingin, tapi cengkramannya semakin erat. Suara cakaran di dinding rumah berlanjut, diiringi bisikan tipis yang menggema seperti datang dari dunia lain. Sebuah ketukan keras di pintu membuyarkan ketegangannya. "Ayu, buka pintunya nak, cepat!" Itu suara Maksam. Dengan tangan gemetar, Ayu berlari dan membuka pintu. Wanita tua itu berdiri di depan rumah dengan membawa setangkai daun kelor dan segenggam garam. Tanpa banyak bicara, ia melemparkan garam ke ambang pintu dan menaburkan air jampi ke udara. Sebuah suara mendesis terdengar dari atas rumah, diikuti suara gemuruh seperti sesuatu yang melayang pergi dengan marah. Maksam masuk ke dalam dan menutup pintu dengan cepat. Ia menatap Ayu dengan tatapan dalam, seolah sudah lama menunggu saat ini tiba. "Kau harus tahu kebenarannya, Ayu," katanya lirih. Ayu menatap wanita tua itu dengan kebingungan. "Kuyang itu, mengapa selalu mengikutiku, Mak?" Maksam menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. "Ia dulunya manusia, seorang perempuan bernama Sari. Sari, bertahun-tahun lalu, adalah seorang istri dari dukun sakti di desa ini. Suaminya dikenal memiliki ilmu tinggi, tapi semakin tua, ia mulai takut akan kematian. Dalam keputusasaan, ia mencari ilmu hitam yang bisa memberinya kehidupan abadi. Ritual itu membutuhkan pengorbanan besar, darah segar dari bayi yang baru lahir. Namun, suaminya meninggal sebelum ritual selesai. Sari, yang sudah terlanjur terikat dengan ilmu hitam itu, menjadi penerusnya. Ia menjalani ritual mengerikan untuk memisahkan kepala dari tubuhnya, menjadi kuyang yang selamanya haus akan darah bayi." Ayu merasa bulu kuduknya meremang. "Tapi kenapa dia mengikutiku?" Maksam menatapnya tajam. "Karena kau adalah penghalang bagi dia. Setiap kali kau membantu seorang ibu melahirkan, kau merebut makanannya. Dan lebih dari itu, ada sesuatu dalam darahmu yang membuatnya semakin tertarik." Ayu terdiam. "Darahnya," Maksam melanjutkan dengan suara rendah. "Sari bukan hanya menginginkan bayi yang kau bantu lahirkan. Dia menginginkanmu, Ayu." Ayu merasakan tubuhnya melemas. Ia mencoba mengingat apakah ia pernah memiliki keterkaitan dengan keluarga Sari, tetapi tidak ada satupun yang muncul di benaknya. Namun, Maksam melanjutkan, "Nenek buyutmu dulu adalah murid dari dukun itu. Ada sesuatu yang diwariskan dalam keluargamu, sesuatu yang membuat kuyang itu merasa kau adalah kunci bagi kekuatan yang lebih besar. Dia tidak hanya ingin darah bayi, Ayu. Dia ingin tubuh dan jiwamu menjadi bagian dari ritual berikutnya." Kata-kata itu menusuk jantung Ayu. Jika benar, maka ia bukan hanya target, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di luar, angin kembali berhembus. Ada sesuatu yang masih mengintai di kegelapan. "Malam ini belum selesai, nak," Maksam berbisik. "Kita harus bersiap." Malam di desa Sungai Hitam terasa semakin berat. Udara lembab membawa aroma lumpur dari rawa, bercampur dengan bau anyir yang samar-samar muncul entah dari mana. Ayu berdiri di tengah ruangan, tubuhnya masih gemetar setelah mendengar kebenaran dari Maksam. Jika benar kuyang itu menginginkan dirinya, maka malam ini belum akan berakhir. Maksam bergerak cepat. Ia mengambil segulung benang 7 warna dari kantong kainnya dan mulai melilitkannya di sekeliling pintu dan jendela. "Ini akan menghambatnya masuk," bisiknya, "tapi tidak akan cukup untuk menghentikannya selamanya." Ayu menelan ludah. "Lalu bagaimana cara menghentikannya?" Maksam berhenti, menatapnya dalam. "Kita harus menghancurkan tubuhnya. Tanpa tubuh, kuyang tidak bisa kembali." Di luar, suara dedaunan bergesek semakin kencang, seolah ada sesuatu yang melayang di antara pepohonan. Bayangan hitam bergerak cepat, berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Para penduduk desa yang menyadari kehadiran makhluk itu mulai menutup jendela dan membakar kemenyan di depan rumah mereka. Ayu dan Maksam tidak bisa menunggu lebih lama. Dengan membawa obor dan segenggam garam, mereka berjalan menuju hutan di belakang desa. Maksam percaya, di sanalah tubuh Sari disembunyikan. Langkah mereka terhenti di sebuah pondok tua yang hampir runtuh. Di dalamnya, sebuah tubuh terbaring kaku, tanpa kepala. Tubuh itu masih hangat,
dengan napas lemah yang keluar dari lubang tenggorokan yang menghitam. "Itu dia," Maksam berbisik, "ini tubuhnya." Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, angin tiba-tiba berhembus kencang, meniupkan bau anyir dan busuk ke arah mereka. Dari luar pondok, terdengar suara melengking yang menusuk telinga, disusul suara gemuruh yang membuat daun-daun kering beterbangan. Ayu menggenggam erat garam di tangannya, sementara Maksam dengan cekatan menggambar pola mantra di tanah menggunakan pisau kecil. "Kita tidak punya banyak waktu, Ayu. Kuyang itu akan segera kembali ke tubuhnya." Dari balik kegelapan, sesosok kepala melayang muncul dengan mata merah menyala dan organ-organ tubuhnya menggantung, berkilau di bawah cahaya rembulan. Kuyang itu melayang cepat ke arah mereka, mengeluarkan suara geraman seperti makhluk kelaparan. Maksam tidak menunggu lebih lama. Dengan satu gerakan cepat, ia menaburkan garam dan melemparkan daun kelor ke tubuh tanpa kepala itu. Tubuh tersebut langsung bergetar hebat, seolah mencoba melawan kekuatan yang mengikatnya. Kuyang melayang semakin liar, menabrak pohon-pohon di sekitar, mengeluarkan suara jeritan melengking yang membuat telinga Ayu berdengung. "Jangan biarkan dia masuk ke tubuhnya lagi," Maksam berteriak. Ayu, meskipun tubuhnya gemetar, menyalakan obor dan melemparkannya ke atas tubuh itu. Api segera menjalar, membakar kain dan kulit yang mulai menghitam. Kuyang itu menjerit pilu, terombang-ambing di udara, mencoba mendekati tubuhnya yang kini terbakar habis. Namun, Maksam dengan cepat menghamburkan kemenyan ke api, menyempurnakan ritual penyegelan. Api semakin besar, membakar tubuh Sari hingga tak tersisa. Kuyang itu mengeluarkan jeritan terakhirnya sebelum tubuhnya memudar menjadi abu yang terbawa angin malam. Ayu terjatuh, tubuhnya lemas. Maksam membantunya berdiri, menepuk pundaknya dengan lembut. "Sudah selesai, nak. Dia tidak akan kembali lagi." Keesokan harinya, desa kembali tenang. Para ibu yang baru melahirkan tidak lagi mendengar bisikan di jendela mereka. Bayi-bayi yang sebelumnya sakit mulai pulih perlahan. Ayu duduk di depan rumahnya, menatap matahari yang mulai terbit di balik pepohonan. Ia masih bisa merasakan dinginnya malam sebelumnya, tapi ia tahu satu hal, Kuyang itu tidak akan pernah kembali.